Halo semuanya, kami dari kelompok 6 di sini kami akan menjelaskan tentang key environment issues pada perusahaan Shopee. Anggota kelompok 6 terdiri dari aku Felix, Aku Cici, aku Cilu, aku Arya. dan aku Maylin. Kita akan langsung membahas pada topiknya, jadi enjoy the video ya. Key environment issues pertama yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi sosialnya. Nah, dari Shopee ini tuh lumayan terkenal semenjak adanya COVID. COVID itu terjadi di tahun 2019, di mana di sini ada perubahan gaya hidup konsumen. Dengan adanya Shopee ini yang menyediakan layanan pembelanjaan atau e-commerce secara online, itu terjadi perubahan gaya hidup yang mana konsumen yang awalnya melakukan pembayaran di toko fisik, sekarang semuanya itu bisa serba online atau digital di e-commerce itu sendiri. Nah, dengan adanya perubahan gaya hidup itu pula, maka lahirlah konsumen digital. Nah, konsumen digital ini apa? Konsumen digital itu adalah hasil dari perubahan gaya hidup sendiri, yang mana awalnya konsumen ini kan melakukan transaksi atau pembayaran secara fisik atau datang ke toko fisik. Cuma dengan adanya perubahan gaya hidup dikarenakan COVID tadi, konsumen fisik ini kemudian berubah menjadi konsumen digital, sehingga mereka harus beradaptasi lagi dengan teknologi-teknologi digital yang ada. Terutama pada pembahasan ini kita membahas tentang Shopee, itu beradaptasi dengan fitur-fiturnya, kemudian cara menggunakannya. Nah, di sini dari Shopee ini juga harus memahami pola konsumsi masyarakat yang cenderung bergantung pada smartphone. Nah, sekarang ini kan semua masyarakat atau konsumen itu pengennya serba instan, semuanya pengen serba cepat, efisien, instan. Jadi dari Shopee ini sendiri juga harus menyediakan layanan supaya pembelanjaan dari konsumennya ini bisa lebih cepat dan efektif. Selanjutnya ada analisis lingkungan teknologi. Pengembangan teknologi aplikasi Shopee perlu terus mengembangkan fitur yang user-friendly serta aman dan stabil. Mengingat tingginya tingkat kompetisi di bidang e-commerce, fitur seperti pembayaran elektronik, live chat, dan AI untuk personalisasi menjadi kunci penting. Lalu, keamanan data, teknologi enkripsi, dan sistem keamanan menjadi sangat penting bagi Shopee dalam melindungi data pengguna dari ancaman cyber yang semakin meningkat. Selain itu, mereka perlu mengikuti perkembangan teknologi keamanan terbaru untuk menjaga reputasi mereka. Shopee dapat memanfaatkan AI dan machine learning untuk mengoptimalkan rekomendasi produk, penargetan iklan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mempermudah proses pembelian. Selanjutnya ada analisis lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digital dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, ekonomi digital terus berkembang. Namun, kondisi ekonomi global yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Shopee itu perlu punya strategi untuk mengatasi fluktuasi ini. Persaingan pasar di Shopee menghadapi persaingan ketat dari platform lain seperti Tokopedia dan Lazada. Persaingan ini menuntut Shopee untuk terus berinovasi dalam hal harga, layanan, dan fitur guna mempertahankan pangsa pasar. Pengangguran dan daya beli konsumen. Angka pengangguran yang relatif tinggi di Indonesia dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Shopee dapat mempertimbangkan program-program seperti diskon khusus atau cicilan yang lebih fleksibel dan menarik untuk konsumen. Selanjutnya ada analisis di lingkungan hukum. Yang pertama, pemerintah Indonesia harus memperbarui regulasi terkait perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari penipuan, produk palsu, atau produk yang tidak sesuai standar. Shopee harus memenuhi peraturan ini dan memastikan bahwa penjual di platformnya mengikuti kebijakan yang ada. Yang kedua, mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia yang telah menerapkan kebijakan perpajakan dari transaksi e-commerce mempengaruhi struktur biaya Shopee, dan mereka perlu mengelola pajak ini secara efektif agar tetap kompetitif. Dan yang terakhir, Shopee harus memenuhi peraturan perlindungan data pribadi yang ditetapkan di Indonesia. Shopee harus memenuhi peraturan ini seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Ini mencakup penyimpanan dan perlindungan data konsumen dan pelanggaran data keamanan. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis ini, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk Shopee dalam menghadapi isu-isu lingkungan eksternal di Indonesia.
yaitu ada yang pertama kebijakan keberlanjutan, mengembangkan program keberlanjutan dengan mengganti kemasan plastik atau mengedukasi penjual mengenai pengemasan ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa kebijakan privasi dan perpajakan selalu selaras dengan perubahan regulasi pemerintah. Lalu yang ketiga adalah inovasi teknologi, terus meningkatkan teknologi aplikasi terutama pada fitur keamanan data, personalisasi, dan interaksi pengguna. Lalu ada peningkatan loyalitas pelanggan, memperkuat program loyalitas yang tidak hanya berfokus pada diskon tetapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, Shopee diharapkan dapat terus tumbuh dalam menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan memanfaatkan peluang di pasar Indonesia. Demikian penjelasan kami tentang key environment pada perusahaan Shopee. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!